huruf P karena huruf fa dan huruf P itu berbeda ya. Bagaimana cara melafalkan fa? Kita ulang lagi ya biar nempel kayak lem uhu. Nah, fa jangan sampai dibaca seperti huruf P. Bagaimana cara melafalkan huruf fa? Fa cara melafalkannya makhrajnya dari batun syafah. Wa min batun syafah fal fa ma'atrofi tanayal musyrifah. Yang artinya ujung gigi kelinci atas kita atau ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Contoh gambarnya seperti ini visualisasinya. Nah, ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa, fi, fu. Kalau nempelnya tepat seperti ini, dia akan mengeluarkan salah satu sifatnya adalah hams. Hams itu mengalirkan atau menghembuskan nafas atau angin dari mulut. Fa, fi, fu. Maka kalau kita contohkan ya, kita panggil lagi cermin kita ya, yang insya Allah kelak akan bersaksi. Cermin ini bukan hanya dipakai untuk merias wajah saja, merias diri saja, tapi merias bacaan kita untuk menampilkan bacaan terbaik di hadapan Allah. Nah, fa, fa, fa itu dengan cara ujung gigi seri atas kita yang ini ya disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Fa wa min batuni syafa fal fa ma'atrofi tanayal musyrifah. Fa, fi kalau nempelnya tepat dia akan mengeluarkan hembusan angin atau nafas. Fa, fu ya, mahmud suhaf fahasahu syakhsun sakat. Nah, banyak di antara kita yang melafalkan huruf fa dia berubah menjadi huruf P karena apa? Karena yang nempelnya salah. Lihat, kalau huruf P apa yang nempel? Pa. Pa. Kalau huruf P apa yang nempel? Pa, pi, pu, kedua bibir, sedangkan fa bukan antara kedua bibir ya. Nah, seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, jadi fa jangan sampai dibaca apa, tapi afa. Keluar nafas. Afa, afa. Jangan sampai apa. Ya, sudah kita ketahui bagaimana cara melafalkannya. Lanjut. Afa mai. Di sini ada hukum tajwid. Siap kita bahas? Kalau siap boleh komen siap. Oke, kita mulai. Di sini ya, warna merah, warna hitam dong. Warna kuning dong. Nih. Ya, di sini ada hukum tajwid yang akan kita bahas. Nih, kita warnain kuning biar teman-teman tahu oh ini yang sedang kita bahas. Nih, ya. Di sini ada hukum tajwid. Ya, terima kasih responnya di kolom komentar. Nah, di sini ada hukum tajwid. Jika kita tidak pakai hukum tajwid, maka kita akan membaca seperti ini. Man, oke. Man lalu di sini ya. Ya. Kalau kita nggak pakai hukum tajwid, kita akan baca seperti ini. Afaman ya, afaman ya, afaman ya. Kalau nggak pakai hukum tajwid, tapi di sini ternyata ada hukum tajwidnya. Apa itu? Sudah baca yang dijawab, sudah baca yang jawab di kolom komentar. Terima kasih banyak responnya. Nama hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nanti kita bahas apa itu idgham bi gunnah. Oke, terima kasih teman-teman, betul. Yang sudah menjawab ini adalah idgham bi gunnah. Good. Ya, mumtaz. Fatahallahu alaik. Bagus. Ya. Nah, apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah kita masuk ke modul yang sudah saya buat. Nah, bab hukum nun, sukun, dan tanwin. Ya. Oke. Nah, nanti ada 4. Ada izhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa hakiki. Yang kita cari adalah idgham. Set. Ya. Bukan izhar. Nah, bukan ini yang kita cari, bukan ini yang kita cari. Nah, idgham. Idgham ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah yang sering kita sebut. Nah, huruf idgham ada 6, tapi kita langsung ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah bukan yang ini, idgham bi gunnah. Nah, ini yang kita cari. Apa itu idgham bi gunnah? Kita hapus dulu di sini bekas ada pembahasannya sebelumnya. Ya, sebentar. Oke. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Langsung kita bahas. Kondisi idgham bi gunnah adalah set. Nah, ya. Idgham bi gunnah adalah pertemuan antara nun sukun atau tanwin, bisa fathah tain, bisa dhammah tain, bisa kasrah tain bertemu dengan 4 huruf, yaitu sering kita singkat dengan yanmu atau yauman, yaitu huruf ya, mim, nun dan waw. Ya, mim, nun dan waw. Oke, jadi fahami dulu idgham bi gunnah secara keadaan. Kita belum bahas cara baca. Idgham bi gunnah secara keadaan adalah pertemuan antara, sekali lagi, set nun sukun atau salah satu dari tanwin berjumpa dengan salah satu huruf ini. Bisa ya, bisa mim, bisa nun, bisa waw. Oke, nah sekarang kita lihat dulu ke contoh. Contoh ayatnya di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nun sukun ya, nun sukun ya. Kita perhatikan dulu. Nun sukun, oke, betul ada. Nun sukun dengan ya tadi dalam ayat.
Kita bulatin dulu. Berarti ada nun sukun, betul. Bertemu dengan huruf ya. Di sini ada huruf ya nggak? Ada huruf ya nggak? Ada. Tuh, kita bulatin lagi. Maka betul, bisa kita katakan bahwasannya dia adalah idgham bigunah. Karena dalam ayat nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf ya. Di dalam kaidah idgham bigunah adalah pertemuan antara ini dan ini. Di sini nun sukun dan ya. Berarti betul. Bagaimana cara melafalkannya? Cara melafalkannya adalah dibaca meleburkan. Nah, ini kita zoom dikit ya. Bagaimana cara bacanya? Dibaca meleburkan nun sukun atau tanwinnya atau bunyi n-nya dalam Latin ke dalam huruf-huruf tersebut yang 4 huruf ini disertai dengan dengung yang ditahan. Maka gini ya, kita udah paham. Berarti bunyi nunnya atau di dalam Latin bunyi n-nya itu kita leburkan. Nah, ya, bunyi n-nya seperti ini kita leburkan ke bunyi berikutnya. Ke bunyi berikutnya itu huruf ya. Berarti kita leburkan dengan bunyi ya di sini. Nah, gitu ya. Jadi bukan afaman ya, tapi afamaya. Sambil ada dengung ya, sambil ada dengungnya. Ya, suaranya harus sengau. Karena dia bigunah. Kalau bigunah itu dengan dengungan. Jadi agak sengau masuk ke hidung. Afamai. Dan ditahan dulu. Afamaya, ya, oke, afamaya, ya, bunyi n-nya dileburkan ke bunyi ya, maka seperti ini. Kalau kita baca Arabnya huruf hijaiyahnya, afamaya. Kalau kita baca dengan bantuan ini, afamaya. Nah, gitu. Itu dia idgham bigunah. Jadi jangan sampai dibaca afaman ya. Jika dirasa ada manfaat, silahkan screenshot. Yuk, di screenshot. Ya, terima kasih yang sudah beramal jariah. Siapa yang beramal jariah? Tuh yang tap-tap layar tuh. Yang sharing live-nya juga terima kasih. Tuh, udah ada 234 kali. Insya Allah ini amal jariah. Karena nge-share konten-konten baik. Dan insya Allah yang ikut bergabung di sini karena wasilah algoritmanya naik gara-gara teman-teman tap-tap layar dan sharing live. Insya Allah jadi amal jariah buat teman-teman. Oke, sudah di screenshot. Terima kasih yang ngasih gift juga. Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang lebih berkah lagi. Ya, bukan masalah seberapa banyak ya harta kita, tapi dipakai apa harta kita. Oke. Nah, sudah? Ya, saya izin hapus. Kita akan lanjutkan. Afamaya. Oke, saya izin hapus ya. Sudah di screenshot ya. Kita lanjut. Terima kasih Bapak Natwong ya. Tuh, ngasih gift, Masya Allah. Lanjut. Waalaikumsalam. Afamaya. Oke, ya, di sini yamshi. Ada nama hukum apa di sini? Yamshi. Kita coba warnain dulu ya. Di sini ada hukum tajwid lagi sahabatku. Ya. Yamshi, yamshi. Apa nama hukumnya? Ramaikan kolom komentar. Yang tahu gak perlu takut salah, kita belajar bareng. Yamshi di sini nama hukumnya adalah apa? Izhar syafawi. Nanti kita akan lihat dari modul yang sudah kami buat, ya. Izhar syafawi. Ya, izhar syafawi. Kok warna biru sih, Masya Allah. Oke, ganti dulu. Warna hijau maksudnya. Izhar syafawi. Nah, apa itu izhar syafawi? Nanti kita akan bahas. Oke? Nah, ini nama hukumnya adalah izhar syafawi. Ya, nih yang ini ya. Artinya apa nih? Kita lihat dulu ke modul. Modulnya di sini kalau nggak salah. Nah, ini kita masuk ke dalam bab mim sakinah atau mim mati atau mim sukun atau mim sakinah. Ya, di dalam mim sakinah ini ada 3 pembahasan utama, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Nah, yang pertama untuk wawasan kita, ya, jika teman-teman menemukan ada mim sukun atau mim mati menghadapi huruf ba disebutnya ikhfa syafawi. Oke, kalau teman-teman menemukan ada mim sukun dengan mim yang berharokat atau mim lagi, itu disebut dengan idgham mimi. Nah, selain mim sukun yang menghadapi 2 huruf ini, ba dan mim, dia disebutnya 1 izhar syafawi. Selesai. Itu cara menghafalkannya. Ya, jadi kalau mim sukun ketemu ba itu ikhfa syafawi, kalau mim ketemu mim itu idgham mimi, tapi kalau selain 2 huruf ini disebutnya izhar syafawi. Ya, oke, itu dia kondisi izhar syafawi. Ya, itu kondisi izhar syafawi. Nah, lantas seperti apa izhar syafawi ini? Teman-teman, suara saya aman? Terdengar tidak? Katanya ada yang hilang. Suara saya terdengar? Aman? Terdengar nggak? Aman ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas? Oke, baik. Nah, sekarang apa itu izhar syafawi? Nah, ya, izhar syafawi nih. Nah, izhar syafawi dinamakan izhar karena mim sukunnya dibaca terang dan jelas.
dinamakan syafawi karena mim sukun atau mim keluar dari syafatain. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita bikin diagram di dalam ayatnya seperti ini. Mim sukun bertemu dengan tidak selain mim dan ba, di sini contohnya shin, maka dia adalah izhar syafawi. Ya. Nah, apa itu izhar syafawi? Kita tulis lagi di sini ya untuk diagram yang lebih mudahnya. Izhar syafawi, kenapa dia disebut izhar? Izhar itu artinya adalah terang atau jelas. Ya, apa yang dibaca terang dan jelas, apa yang dibaca izhar, mim sukunnya kita baca izhar. Ya, mim sukunnya kita baca izhar, berarti kita baca terang dan jelas. Oke, seperti ini. Yamshi, yamshi, yamshi. Lalu kenapa dia disebut dengan syafawi? Ya, syafawi itu adalah makhraj huruf mim. Apa itu? Syafatain. Syafatain. Ya, jadi gini diagramnya. Ya, untuk diagram lebih mudahnya. Oke. Nah, ya, izhar karena mim sukun dibaca terang dan jelas. Syafawi karena itu adalah makhraj huruf mim. Maka cara bacanya terangkan dan jelaskan. Yamshi, 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 yamshi. Nah, tapi ada dua kesalahan populer yang terjadi di mim sukun ketika izhar syafawi. Apa? Kita tulis pakai tinta warna merah. Yang pertama, jangan sampai dibaca mantul, karena tidak semua yang mantul itu mantap betul. Kalau mantul pada huruf mim sukun, maka dia bukan mantap betul tapi salah. Contoh yang mantul, yamshi, yamshi, yamshi. Meshi ada me-nya salah. Yang kedua, dia dibaca terputus. Jangan sampai mentang-mentang tahu udah nggak boleh dibaca mantul, akhirnya teman-teman cari cara keduanya memutus suara. Itu jadi kesalahan yang kedua. Terputus suara. Yang putus suara bukan hubungan kita. Hubungan kita insya Allah sampai jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mim sukun nggak boleh terputus suaranya. Jadi antara bunyi dengan bunyi shi itu ada jeda dulu, nggak boleh. Contoh. Afamayam shi. Nah, yam berhenti baru shi, nggak boleh. Kenapa mim itu tidak boleh terputus? Kenapa? Karena mim punya sifat yang namanya tawasud. Ya, udah dibenerin belum ya? Nih, saya belum benerin kalau salah. Mim itu, ya nih, kita cari huruf mim. Ya, mim itu punya sifat yang namanya tuh, ya, mim punya sifat. Sifat hurufnya adalah salah satunya adalah tawasud. Nama lainnya adalah bainiyah. Bainiyah adalah pertengahan suara, yang artinya pertengahan suara itu dia sedikit mengalir, tidak terlalu mengalir tapi tidak juga terputus. Kalau terputus namanya adalah syiddah. Nah, makanya di sini di dalam ayat saya bilang, jangan sampai mim itu terputus suara. Ya, karena apa? Karena mim punya sifat namanya tawasud, yaitu sedikit mengalir suaranya. Kalau terputus nanti jadi syiddah. Maka yang terputus itu contohnya seperti ini. Afamayam shi. Nah, amnya berhenti dulu baru masuk shi, enggak boleh. Ya. Oke, Masya Allah. Ya. Kalau misalnya nafasnya nggak sampai, boleh putus nggak boleh. Ya. Nanti maknanya jadi rancu. Nggak boleh. Makanya nanti ada cara berhenti di mana, ya, pakai seperti apa. Gitu. Nah, silakan di screenshot dulu. Ini diagram untuk izhar syafawi yang ini, ya, dan huruf mim sukunnya. Ya, jika dirasa ada manfaat, silahkan beramal jariah dengan cara tuh tap layar sudah 150.000 kali. Insya Allah jadi amal jariah buat teman-teman yang ikut andil, dan sharing like-nya sudah 325 kali. Allah Maha melihat, insya Allah jadi kebaikan buat teman-teman amal jariah. Allahu Akbar. Sudah? Saya izin hapus ya. Oke, lanjutkan. Afamayamshi. Nah, sekarang kita akan membahas huruf shin, ya, gitu. Bukunya belum ada teman-teman ya, semoga nanti bisa ya. Semoga nanti sudah ketika sudah layak edar saya akan masukkan ke keranjang kuning. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ini namanya adalah huruf shin. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf shin adalah, ada yang tahu apa? Yaitu saya sering bilangnya bibir centil, ya. Oke, bibir centil. Maksudnya gimana? Nih, ini kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf shin. Kenapa kok bibirnya centil? Maksudnya centil itu seperti apa? Nih, ayatnya atau katanya yamshi. Siapa yang diantara teman-teman yang melafalkan huruf shin, ya, itu dibacanya seperti ini. Perhatikan. Afamayamshi. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf shin, bacanya masih seperti ini? Sya. Lihat bibir saya. Sya. A'udzu billahi minasy Siapa di antara teman-teman yang melafalkan shin, bibirnya masih ngikut bergerak? Sya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena shin tidak ada hubungannya dengan makhraj bibir atau asyafatain.
ya. Jangan sampai sya. Nah, ya, nggak boleh. Tapi harus seperti apa? Sya. Lihat bibirnya dia nggak bergerak. Sya. Kenapa? Karena huruf shin itu punya makhraj wal wastu fajimu shinu ya. Seperti apa kita bahas. Ya, tuh masih banyak. Ternyata masih banyak yang bibirnya ketika melafalkan shin itu bibirnya centil, nggak boleh. Kalau bibir centil nanti disentil. Hati-hati. Lantas seperti apa cara melafalkan huruf shin? Nah, kita cari dulu was tulisan. Nih, cara melafalkan huruf shin mana nih? Huruf shin. Nah, huruf shin itu punya makhraj ya. Nih, di was tulisan atau di tengah lidah ya. Tengah lidah seperti ini. Nah, lihat. Nih, tengah lidahnya diarahkan ke langit-langit tapi tidak melekat, tidak nempel. Dan lihat bibirnya centil nggak? Bibirnya nggak centil, biasa aja, ya. Maka cukup teman-teman arahkan tengah lidah ke langit-langit tapi jangan nempel. Kenapa jangan nempel? Karena nanti ada sifat yang namanya tafashi yang mengitari di sini, selah-selahnya. Apa itu sifat at-tafashi atau tafashi? Nih, shin punya sifat, ya. Shin selain punya makhraj, dia punya sifat. Sifatnya salah satunya adalah nih. Yang harus kita garis bawahi adalah tafashi. Menyebarnya udara. Ya, dari mana? Dari sela-sela antara tengah lidah yang diarahkan ke langit-langit. Sya. Jadi gak nempel ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Lihat. Jadi bibirnya nggak ngikut ya. Bibirnya nggak ngikut. Lihat. Kalau kita melafalkan shin seperti huruf yang lain. Abatasajim hakhu dal zal ra zaisin shin. Jangan sampai jadi zaisin shin. Enggak, tapi shin, sya. Bibirnya biasa, cukup arahkan tengah lidah teman-teman ke arah langit-langit tanpa nempel, tidak melekat. Keluarkan aliran udara yang menyebar di sana. Namanya sifatnya tafashi, ya. Walid tafashi shinu. Kayak kita mau apa, ngusir apa, kucing atau ayam misalnya. Nggak perlu pakai bibir. Nah, tapi ya, seperti itu. Paham ya? Macam tuh sahabatku. Oke, paham? Oke, kita lanjut lagi. Konsentrasi. Kita lanjut lagi ke dalam ayat. Ya, jadi jangan sampai ada bibir centil di antara kita. Kalau ada bibir centil nanti kita sentil, ya. Oke. Yamshi. Nah, sudah di screenshot? Sudah di screenshot belum? Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, sudah di screenshot? Nah, kalau sudah di screenshot kita hapus. Shinnya dibaca berapa harokat? Nah, ya, kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia ya berharokat baris bawah berjumpa dengan ya sukun, oke? Nah, maka dia dibaca bukan 2 hari, 2 harokat atau 1 alif, ya. Oke, 2 harokat ya atau 1 alif. Nama hukumnya apa? Mad asli, ya. Ini basic panjang pendek tajwid, mad asli, atau teman-teman boleh bilang mad tabi'i. Ini saya sering ulang-ulang karena ini basic, ya. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dia harus dibaca dengan kadar 2 harokat atau 1 alif. Nama hukumnya teman-teman boleh bilang mad asli atau teman-teman boleh bilang mad tabi'i. Cara bacanya seperti apa biar 2 harokatnya nggak bablas angine, biar nggak kepanjangan? Cukup teman-teman ayunkan 1 kali seperti ini. Perhatikan, kita coba praktekkan. Yamshimu, yamshimu, gitu ya. Oke, silahkan di screenshot. Ini jangan sampai kepanjangan ya. Contoh, kalau kepanjangan seperti ini, yamshimu, atau kecepatan, yamshimu, nggak boleh. Oke, sip ya. Kita live setiap ba'da subuh setiap hari insyaallah ya. Ba'da subuh waktu Indonesia, WIB ya, WIB waktu Indonesia bagian Bandung ya, gitu. Lanjut. Yamshi, ada yang ngantuk boleh ambil air wudhu, cuci muka, tapi jangan cuci piring ya. Jangan cuci baju apalagi. Oke. Yamshimu. Oke, sekarang ya huruf mim. Nah, ini namanya huruf mim. Cara melafalkan huruf mim itu tidak akan banyak kita bahas karena mim melafalkan huruf mim itu persis seperti huruf M. Ya, cara baca huruf mim yang ini itu seperti kita membaca huruf M pada alfabet. Mimnya berharokat dhammah dibaca dengan vokal U jadi mu gitu ya. Oke, lanjut. Mukiban. Nah, huruf kaf. Perhatikan, ini saya ingin bahas juga huruf kaf nih. Ini pembahasan salah satunya sering saya bahas juga nih huruf ini nih ya.
huruf kaf. Nih, huruf kaf, teman-teman harus tahu, huruf ini ketika dia tidak berharokat adalah huruf kaf. Ya, namanya kaf. Jangan dibilang huruf K ya. Nggak ada yang namanya huruf K dalam huruf hijaiyah. Adanya kaf. Oke? Nah, huruf kaf ini terima kasih ya yang sudah ngasih gift juga, terima kasih. Allah Maha melihat, Allah ganti pahala rezekinya dengan rezeki yang berkah. Saya tidak minta banyak tapi berkah ya. Oke. Kaf ya. Kaf itu punya salah satu sifat ya. Kaf itu punya salah satu sifat huruf namanya adalah hams, mahmus ya, hams yang artinya mengalirkan nafas. Hams itu basicnya mengalirkan nafas. Tapi pengecualian di huruf kaf, dia hamsnya bukan mengalir nafas, tapi apa? Kita masuk ke kaf. Ya, kaf itu makhraj punya sifat namanya hams, tapi hams itu basicnya adalah mengalir nafas. Tapi untuk kaf ini pengecualian, dia itu bukan mengalir nafas tapi percikan nafas. Kenapa? Jika dia mengalir nafas disebutnya nanti takaluf. Takaluf itu berlebihan. Contohnya yang berlebihan itu seperti ini. Yang berlebihan itu seperti ini. Ya, kaf yang berlebihan hamsnya itu seperti ini. Ka, ki, ya, ku, ak, ik, uk. Tidak. Jangan sampai berlebihan seperti itu. Kalau berlebihan disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Nggak boleh berlebihan dalam membaca Quran ya. Tapi cukup percikan nafas. Seperti apa? Seperti kita melafalkan huruf K biasa pada alfabet. Ka, ki, ku, ak, ik, uk. Seperti apa itu makhrajnya? Makhrajnya itu keluar dari wal qafu aqsal lisani fauku tsummal kafu asfalu. Nih, dari sini. Dari aqsal lisan, dari pangkal lidah atau lidah paling dalam kita seperti ini, ya. Nih, pangkal lidah kita menyentuh dengan bagian lunak dan bagian keras. Yang warna ini dan warna ini lunak, yang ini keras, ya. Nah, jadi dia agak ke tengah. Kakiku. Ya, gitu. Oke? Paham ya? Kakiku. Jangan sampai kakiku. Jangan sampai ak ik uk, tapi ak ik uk. Ya, jangan sampai berlebihan. Nanti takaluf. Oke? Jadi ketika kita melafalkan kaf di sini jangan sampai mukiban, tapi muki, ki biasa saja, ya. Oke? Jika dirasa ada manfaat, screenshot dulu. Screenshot dulu. Ya, screenshot dulu. Oke? Nah, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang di sini teman-teman akan lihat, kita akan bahas, saya izin untuk warnain dulu ya, biar tahu mana pembahasan yang kita bahas nih. Ini ada huruf ba ya. Ba-nya ada tasdidnya ya. Maaf. Kita ulang. Ini ada huruf ba, lalu ba-nya ada tasdidnya. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Huruf hijaiyah apapun, basicnya yang kita bahas basic dulu. Huruf hijaiyah apapun yang dia di atasnya menerima ada tasdid, ada gambar burung terbalik, maka dia harus dibaca cukup ditekan saja. Oke? Maka ba-nya di sini ditekan. Bukan hanya mukiban, tapi nya ditekan. Mukiban. Nah, jadi huruf hijaiyah apapun, basicnya ketika dia bertasydid, dia dibaca ditekan. Kecuali dua huruf yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid, itu dia dibaca bukan hanya ditekan, tapi dia juga ditahan. Ditahan 2 harokat sampai 3 harokat, ya. Karena dia punya hukum tajwid namanya basicnya adalah gunnah. Contoh, misalnya kalau nun bertasydid dia dibacanya inna, bukan hanya ditekan tapi tahan. Sama mim juga, mim bertasydid. Amma, tapi selain 2 ini dia cukup ditekan. Mukiban, bukan agak perlu ditahan. Mukiban, nggak perlu, ya. Oke, ya. Ditekan ini sama kayak mantul, beda. Kalau mantul kol-kolah, ya. Oke, sudah? Di screenshot dulu. Oke, nah gitu ya. Mukiban, hukuman, nggak ada hukuman ya. Kalau hukuman itu punishment, itu kesalahan berarti, bukan hukum kali ya. Hukumnya ya udah tasydid saja, ya. Nggak ada nama hukum jelas untuk huruf bertasydid, udah tasydid saja. Gitu. Lanjut, ya. Mukiban, nah ada hukum tajwid lagi di sini. Oke. Kita coba warnain dulu nih. Apakah nama hukum biru? Apakah nama hukum tajwid di sini? Ada yang tahu? Mukiban Ini ada hukum tajwid, ya. Nama hukum tajwidnya adalah kita bahas, ya.
Boleh ramaikan kalau izhar apa nih harus jelas. Izhar itu banyak, ada izhar mutlak, ada izhar halqi, ada izhar syafawi, harus jelas izharnya apa nih. Izhar halqi namanya. Ya, jangan izhar saja, harus jelas. Izharnya izhar apa? Izharnya izhar halqi, karena izhar itu banyak. Ada izhar wajib, izhar mutlak, izhar syafawi, ya. Seperti itu. Ini namanya adalah izhar halqi. Nah, kita akan bahas apa itu izhar halqi. Izhar halqi adalah, nih, kita masuk ke bab nun sukun, ya. Kita cari izhar halqi mana ya? Bukan ini. Ini izhar mutlak tuh. Jangan cuma ngomong izhar saja karena izhar itu banyak, ya. Nih, izhar halqi. Oke, ya. Nih kita hapus dulu nih pembahasannya nih biar kita belajar lagi. Kita hapus dulu ya yang sudah pembahasan ini. Anggap teman-teman belum lihat ya. Pura-puranya belum tahu tadi apa ya tulisannya gitu ya. Oke, nih. Izhar halqi. Ya. Tadi saya tulis di sini dalam ayat ini adalah izhar halqi. Oke. Apa itu izhar halqi? Secara kondisi, izhar halqi ini adalah apa? Kita zoom. Izhar halqi ini adalah pertemuan antara nun sukun atau salah satu dari tanwin dengan 6 huruf, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, dan kha. Lalu kenapa disebut dengan izhar halqi? Oke, kita lihat dulu sebelum kita bahas apakah betul ini izhar halqi dalam ayat. Nih, ada nun sukun nggak ada, tapi dia ada tanwin. Nah, dia ada tanwin di sini, perhatikan. Dia ada tanwin di sini, perhatikan ya. Nih, ada tanwin, ya, fathah tain berjumpa dengan ain. Ingetin ya, inget ya. Dia ada pertemuan antara fathah tain dengan ain, fathah tain dengan ain, fathah tain dengan ain. Kita lihat di sini. Di sini ada fathah tain nggak? Oh, ada nggak? Ada ya, di sini ada fathah tain ya. Nih, coba kita buletin, ada fathah tain, berarti betul, ya. Bertemu dengan huruf ain tadi dalam ayat, ada huruf ain tadi di sini, di bawahnya. Huruf ain, mana ain? Nih, ada ain, berarti betul. Nih, ada ain, kita buletin lagi. Nih, ada ain, ya. Nah, masya Allah, berarti betul ya. Di ayat, gitu ya, gitu. Di ayat, perhatikan teman-teman, ya. Di ayat kita menemukan ada fathah tain bertemu dengan ain. Fathah tain bertemu dengan ain. Di sini juga ada fathah tain bertemu dengan ain, maka dia sudah layak untuk dibilang izhar halqi. Ya, kenapa dia dibilang izhar? Nah, ini akan masuk cara baca. Izhar halqi itu artinya adalah dibaca jelas nun sukun atau tanwinnya atau bunyi n-nya dibaca jelas. Nah, kenapa dia disebut dengan izhar? Arti izhar apa? Arti izhar, teman-teman harus tahu arti izhar itu. Oke, ya. Arti izhar itu adalah, di sini kita tulis, arti izhar adalah terang atau jelas. Apa yang dibaca terang dan jelas? Bunyi n-nya. Bunyi n yang terdapat dalam nun sukun atau tanwinnya. Kenapa disebut dengan halqi? Kenapa dia disebut dengan halqi, sahabat? Kenapa? Karena ya dia bertemu dengan huruf halqi, huruf tenggorokan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini huruf tenggorokan semua. Hamzah dan ha besar keluar dari tenggorokan paling bawah atau disebut dengan aqsal halqi. Ain dan ha kecil keluar dari tengah tenggorokan disebut dengan wastul halqi. Ghain dan ha keluar dari tenggorokan paling atas atau ujung tenggorokan disebut dengan adnal halqi. Maka semuanya adalah huruf halqi. Makanya disebut dengan halqi, izhar halqi, karena dia bertemu dengan huruf-huruf halqi. Gitu, disebut dengan halqi itu tenggorokan. Ya, oke. Nah, paham di sini? Nah, ini diagramnya silakan tulis dulu, ya. Silakan ditulis dulu atau di screenshot dulu, ya. Cara bacanya bunyi n-nya dijelaskan. Oke? Nah, gitu ya. Sudah di screenshot? Oke? Sudah ya? Oke, jika sudah kita lanjut lagi ke dalam ayat. Kita lanjut lagi, ya. Gitu, ya. Nah, mukiban a. Nah, bunyi n-nya di tanwinnya ini dijelaskan, ya. Mukiban a. Tapi hati-hati, di sini juga ada 2 kesalahan yang populer, ya. Kesalahan tapi dia populer, apa aja? Yang pertama, dia dibaca mantul bunyi n-nya. Nggak boleh mantul ya, karena dia nggak punya sifat qalqalah. Jadi nggak boleh sampai gini. Mukiban a. Nah, nggak boleh ada nengennya di sana. Yang kedua, jangan sampai ada jeda, ya, ada jarak di antara mereka, ya, terputus suaranya antara bunyi an pada tanwinnya dan bunyi ainnya. Contoh, mukiban
Nah, bunyi ban, jangan sampai putus sampai melafalkan ain. Kenapa? Karena bunyi an itu kan bunyi nun. Ya, nun itu punya sifat namanya tawasud. Tawasud itu artinya mengalir sedikit suaranya. Mukiban Masya Allah. Paham ya? Silakan di screenshot dulu ya. Saya doakan buat teman-teman yang ikut beramal jariah pagi ini ya, ada 215 tap-tap layar, 215.000 tap-tap layar. Semoga teman-teman ikut andil di dalamnya, termasuk teman-teman yang ikut share. 494 kali tuh, hampir 500. Allah Maha melihat. Ya, siapa yang beramal jariah, siapa yang ikut support konten-konten kebaikan. Ya, insya Allah jadi amal kebaikan, amal jariah buat teman-teman. Sekarang beramal jariah mudah, tap-tap layar channelnya sudah cukup. Ya, apalagi teman-teman ada yang ngasih keluangan untuk bisa ngasih gift, Allah ganti pahalanya, Allah ganti rezeki dengan rezeki. Saya gak minta banyak, saya minta berkah, selesai. Kalau berkah insya Allah kita hidupnya tenang. Ya, oke, sudah ya, saya izin hapus. Kita akan lanjutkan, ya, oke. Mukiban sekarang ain saya akan bahas lagi, tapi saya ingin kasih rahasia di huruf ain yang jarang orang-orang yang baru awam baru belajar pengen tahu nggak apa kesalahannya. Ada rahasia yang mungkin orang-orang yang baru belajar atau yang awam masih belum tahu. Ain, mau nggak? Ya, gitu. Mau nggak? Ain ini apa sih rahasia yang jarang orang tahu? Mau nggak? Ya, yang buat teman-teman yang baru belajar. Ada nih rahasianya. Kita bahas ya. Oke. Banyak di antara kita melafalkan huruf ain itu suaranya ngirung. Tahu ngirung? Ngirung itu bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesianya sengau. Ain tidak boleh sengau. Sengau itu dia kenapa bisa sengau? Dia suaranya masuk ke hidung. Ya. Ain tidak boleh suaranya sengau. Di bahasa Indonesia disebutnya sengau. Kalau di bahasa Sunda itu disebutnya ngirung. Ngirung. Kalau di bahasa Sunda ya. Kalau di bahasa Indonesia sengau. Nah, kenapa bisa sengau atau ngirung? Nih, saya contohkan. Nih, ya. Nih, sekarang kita pakai cermin. Ya. Oke, perhatikan. Nih, ain, ya perhatikan. Ain, ya kayak bindeng, betul. Ain itu jangan sampai suaranya masuk ke hidung. Atau sering disebut dengan sengau. Kalau bahasa Sundanya ngirung, atau ada yang bilang bindeng, boleh. Contohnya biar kita membuktikan apakah ain kita bindeng atau ain kita masuk ke hidung itu dari mana sih bang? Nah, caranya gini, teman-teman lafalkan huruf ain berharokat fathah secara panjang. Panjangkan. Ketika memanjangkan suara ainnya, buka tutup hidung teman-teman semua. Kalau suaranya berubah menjadi ua ketika dibuka tutup, berarti itu masuk hidung. Perhatikan. Ya, dia ada suara ua ainnya ketika dipanjangkan berarti masuk hidung. Kenapa? Karena ketika ditutup hidungnya dia berpengaruh terhadap suara. Berarti suaranya masuk hidung. Nggak boleh gitu. Kalau Kalsel bilangnya mingsang, masya Allah ya. Nah, lantas bagaimana cara melafalkannya? Jangan masuk ke hidung. Contohnya seperti ini. Jangan sampai. Coba teman-teman praktek di rumah. Siapa yang masih masuk hidung? Siapa yang masih bindeng? Siapa yang masih sengau suara ainnya? Coba angkat tangan komen. Saya pengen tahu di kolom komentar. Coba kita ramaikan kolom komentar sambil kita layar. Saya masuk hidung. Coba yang lain. Kak Dede Sri masih masuk hidung. Ya, saya Kak Inisial P masih masuk hidung. Saya masih banyak yang masuk hidung. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf ain biar gak masuk hidung? Caranya, teman-teman sekarang lafalkan huruf A. Coba. Sekarang lafalkan huruf A alfabet atau hamzah. Bukan tutup hidung huruf A. Huruf hamzah. Masuk hidung nggak? Enggak ya. Kalau hamzah enggak ya. Coba praktekkan dulu huruf hamzah sekarang. Hamzah berharokat fathah dipanjangkan. Kalau hamzah gak masuk ya. Sama enggak? Kalau hamzah gak masuk, betul nggak? Kalau hamzah masuk berarti salah. Hamzahnya juga salah berarti. Harusnya hamzah, kalau hamzah itu natural ya. Hamzah itu natural, kalau kita bilang A, itu pasti gak harus masuk hidung harusnya. Tapi kalau teman-teman hamzah masuk hidung berarti udah ada masalah itu hamzahnya juga. Ya. Nah, ain itu melafalkannya seperti hamzah.
Karena kalau hamzah dominan itu tidak akan. Terima kasih giftnya, terima kasih barakallahu fikum Kak Fatma ya. Semoga lancar berkah rezekinya insyaallah. Oke. Kalau hamzah, kita melafalkan hamzah ya, itu kita bacanya nggak akan sengau. Nah, melafalkan ain biar nggak sengau itu sama kayak hamzah. Tapi kalau hamzah titik startnya dari tenggorokan paling bawah kalau hamzah ya. Kalau hamzah titik startnya dari tenggorokan paling bawah, kalau ain tinggal titik startnya dari tengah tenggorokan. Tapi suara ujungnya antara ain dan hamzah itu sama. Hamzah nih, kalau ain ujungnya sama, cuman beda di awal aja, garis startnya aja. Jadi, kalau teman-teman ingin melafalkan ain tidak masuk ke hidung, caranya lafalkan seperti hamzah di ujungnya. Gak akan keluar pasti. Ya, pasti dia gak akan keluar. Oke, paham ya? Seperti itu ya. Oke, jangan sampai gitu ya. Kalau kasroh kalau domah nah gitu. Jadi gak boleh ain masuk ke hidung. Oke, sip. Nanti masih Pak Ustadz dilatih ya, dilatih. Oke, sip. Kita lanjutkan dulu ya, gitu ya. Ya, jadi jangan sengau. Oke, kalau sengau ain tidak sempurna, tapi tenang, ain ini dia kalau sengau dia nggak jadi kesalahan yang besar ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, tapi harus disempurnakan tetap ya. Jangan sampai ain kalau sengau kan salah, tapi dia bukan kesalahan besar. Jadi ya udah nggak usah dipelajari, nggak gitu sahabat. Namanya kesalahan mau besar mau kecil, dia adalah suatu ketidaksempurnaan, maka tetap harus mau besar mau kecil dipelajari. Oke, lanjut ya. Mukiban ala tuh sampai serak. Mukiban ala, gitu ya. Di sini kita pelan-pelan, step by step, sedikit. Lanjut. Ala. Nah, lam berharokat, di sini ada alif mini ya. Lamnya di atasnya ada alif mini. Lamnya dibaca berapa harokat teman-teman? Ya. Ternyata sulit sekali supaya berangkatnya betul ya. Sulit sekali kalau kita tidak belajar. Tapi kalau belajar insya Allah mudah ya. Lamnya dibaca 2 harokat. Apa nama hukumnya? Lamnya dibaca 2 harokat. Apa nama hukumnya? Dia nama hukumnya adalah, kita tulis dulu, dia dibaca 2 harokat ya. Dia dibaca 2 harokat atau 1 alif. Nama hukumnya adalah mad asli ya, mad asli atau mad tabi'i. Kita tulis dulu di sini ya, biar teman-teman bisa lihat apa nama hukumnya. Ini adalah mad asli atau teman-teman boleh bilang mad tabi'i. Nah, misalnya ada pertanyaan gini, Bang, kok dia disebut dengan mad asli atau mad tabi'i sih? Kenapa dia tetap disebut dengan 2 harokat sih? Bukankah kalau alif itu dia sebelumnya harus diikuti oleh fathah? Ya enggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa dia tetap disebut dengan mad tabi'i? Bukankah alif itu sebelumnya harus ada fathah? Ya nggak sih? Kemana fathahnya? Kok dikasih sendirian? Kok dia sendirian? Kenapa disebut tetap dengan mad tabi'i? Karena dalam penulisan mushaf Indonesia, alif kecil itu ya, atau saya sering bilang alif mini gitu ya, atau ada yang bilang juga fathah berdiri. Kalau di mushaf Indonesia, alif mini itu untuk mendapatkan mad asli, dia nggak perlu ditemenin sama fathah. Dia udah mandiri, ya, gitu. Tapi dia artinya sama dengan ini, sama dengan fathah ketemu alif maknanya, ya. Maka dia tetap dibilang mad asli atau mad tabi'i. Jadi kalau di mushaf Indonesia, alif mini itu udah mandiri. Dia nggak perlu ada fathah sebelumnya. Tapi kalau di mushaf Madinah di ayat yang sama, bisa kita lihat contohnya untuk perbandingan di ayat 22. Nih mana ya? Afama yamshi mukiban ala. Nih, ala, lihat di sini ya. Alif kecil itu, alif mini itu, nih. Alif mini itu selalu didampingi oleh fathah. Jadi kalau di mushaf Madinah, alif mininya dia belum mandiri. Untuk mendapatkan hukuman asli, alif kecil ini harus tetap sama fathah. Ya. Paham ya? Jadi itu hanya perbedaan tulisan. Kalau di mushaf Madinah, alif kecil itu selalu didampingi oleh fathah karena dia belum mandiri. Tapi tetap dibaca 2 harokat. Kalau di mushaf Indonesia, ya, alif kecil itu untuk mad tabi'i atau mad asli, dia nggak perlu ditemenin lagi sama fathah, tapi artinya sama. Paham? Paham ya? Paham insya Allah ya? Paham insya Allah?
Oke, iya nih minum dulu teman-teman, agak seret nih. Teman-teman juga minum dulu ya. Masya Allah, saya izin minum dulu teman-teman, agak capek ya. Bentar ya. Alhamdulillah, bismillah. Oke, nah buat teman-teman yang paham itu dari Allah ya, cintanya Allah. Yang belum paham nggak apa-apa, berarti Allah pengen teman-teman dapat banyak pahala lagi untuk belajar. Oke, kenapa sih berbeda ya? Karena penulisannya memang berbeda, dobetnya. Ya, tuh, saya pernah lambat seperti ini masih ada yang bilang cepat ya. Nah, sedangkan banyak juga orang, ih kok muter-muter di situ aja. Nah, gitu ya. Jadi memang kita pelan-pelan. Oke, lanjut. Nah, cara baca 2 harokat itu seperti apa biar nggak kepanjangan? Terima kasih gift-gift terbaiknya ya. Masya Allah, terima kasih. Nah, cara baca 2 harokat atau mat asli atau mat tabi'i biar tidak kepanjangan, caranya cukup teman-teman ayunkan 1 kali seperti ini. Ya, perhatikan. Alawa, 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 alawa. Nah, ya, gitu. Oke, silakan di screenshot. Saya akan hapus. Sudah? Di screenshot? Sudah ya? Sip. Oke, setelah ini kita akan bahas ya 2 pembahasan lagi saja dulu ya. Gitu ya. 2 pembahasan lagi ya untuk pagi hari ini. Oke, konsentrasi nih 2 pembahasan lagi ya. Masya Allah. Habis ini ya seperti biasa buat teman-teman yang pengen punya Al-Qur'an ya, pengen punya Al-Qur'an makhraj ya, yang pengen nanti punya Al-Qur'an makhraj kayak gini, siap-siap abis ini ya tuh, ada makhrajnya, ada kesalahan umum, tips praktisnya, tapi nanti setelah ini ya, setelah ini. Oke, siap-siap jangan kemana-mana. Nah, 2 pembahasan lagi. Oke, lanjut. Di sini ada huruf waw ya, ada huruf waw. Oke, waw banyak orang yang tidak menyempurnakan. Ini saya ulang lagi ya. Waw banyak orang yang melafalkannya sebelah mata. Waw itu harus disempurnakan makhrajnya. Ya, dengan cara apa? Dengan cara maju bibirnya. Oke. Oke, bahasa lainnya apa? Monyong. Bahasa lainnya lagi apa? Manyun. Ya. Dan yang lainnya. Oke, intinya waw mencucu betul. Intinya waw itu harus monyong, waw itu harus maju, ya, gitu. Maaf ya, batuk. Nah, waw itu harus monyong, ya, itu makhrajnya. Tahu dari mana nih? Kita masuk ke huruf waw ya, nih. Waw kita cari mana ya waw ya? Ini mim teman-teman. Waw, nah nih lihat, waw makhrajnya itu, ya, cermin aja dong. Oke, sebentar ya. Makhrajnya adalah asyafatain, kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U alias manyun, maju tuh lihat bibirnya. Manyun, maju. Ya, majulah ke depan ya gitu ya. Yang maju bukan hanya harus kehidupan kita, tapi wow itu juga harus maju ya, melafalkan wow ini. Contohnya seperti ini. Siapa di antara teman-teman jika melafalkan huruf waw misalnya lagi ngaji nih, baca surah Al-Asr. Aduh maaf, kurang jelas. Baca surah Al-Asr ya. Wal 'asr. Wal cuma baca seperti ini. Wa atau misalnya ayat yang lain fawailul enggak, tapi fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Fawa wi wadduha wasyamsi wadu. Nah, maju bibirnya. Oke? Nah, nanti pembahasan ini ya, pembahasan ini di Al-Qur'an yang nanti saya tawarkan di akhir itu ada makhrajnya ya. Ada gambar makhrajnya nih. Nih, ada gambar makhrajnya, ya, ada sifatnya, tapi nanti di akhir ya. Tuh ada tips praktisnya, ada sifat-sifatnya juga, tapi nanti ya, di akhir setelah ini. Makanya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, karena itu baru ada di kita saja, ya. Oke, Al-Quran itu. Oke, siap. Kita lanjutkan, ya. Jadi maju bibirnya. Oke, lanjut lagi ke dalam ayat. Nah, terakhir, pembahasan terakhir. Oke, pembahasan terakhir pada pagi hari ini, perhatikan. Jim dalam kondisi sukun, ya. Jim dalam kondisi sukun. Jim dalam kondisi sukun. Nah, ada yang tahu nama sifatnya apa? Jim dalam kondisi sukun. Teman-teman tolong doain ibu aku yang sedang sakit. Teman-teman kita doakan semoga sahabat kita, ya, Kak Maya ini ibunya lagi sakit. Semoga ibunya lekas pulih, ya, cepat sembuh, ya, dimudahkan
dimudahkan dalam kesehatannya agar cepat pulih. Amin ya rabbal alamin ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Syifaan ajilan la ba'sa tahurun insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, lanjut. Nah, jim dalam kondisi sukun dia punya hukum tajwid namanya adalah qalqalah. Ya, kol bukan kolak pisang ya. Qalqalah. Oke, karena dia bukan di akhir ayat atau ketika dia berada di tengah, dia disebutnya sugro. Qalqalah sugro. Sugro itu adalah qalqalah sugro itu adalah pantulan yang kecil, lemah atau ringan ya. Pantulan yang boleh teman-teman bilang kecil ya atau lemah atau ringan boleh ya. Nah, apapun bahasanya, teman-teman nantinya pantulkan dia. Jangan sampai wajhi, tapi wajhi ya. Dia dipantulkan, jangan sampai wajhi. Tapi hati-hati ya, selain banyak orang yang membaca ini tidak mantul ya, ini nggak boleh harus mantul ya. Oke. Nah, kalau di sini mantul itu selain dia mantul ya, memang mantul di sini adalah mantap betul karena memang harus mantul. Ya, selain kesalahan yang sering terjadi adalah tidak mantul, yang kedua adalah dia huruf jim. Huruf jim itu banyak orang melafalkannya becek atau bocor. Becek, bocor nafas. Ini juga kesalahan pada huruf jimnya. Selain jim sukun itu dilafalkan tidak mantul, yaitu salah. Ya, kesalahan pertama. Ya, kesalahan kedua ini yang jarang orang perhatikan, yaitu dibaca bocor nafasnya. Wajib. Ya, cara membuktikan apakah jim kita itu ada keluar nafas ya. Teman-teman simpan tangannya di depan. Wajib. Kalau misalnya ada hembusan angin keluar, wajib. Nah, berarti itu jimnya bocor atau becek nafasnya keluar. Jim nggak boleh keluar, nggak boleh, wajib. Praktekkan sekarang juga ya, karena Al-Quran ini tajwid itu ilmu praktek. Praktekkan sekarang juga. Wajihi, jimnya apakah mantul? Apakah pantulannya becek? Wajib. Nggak boleh. Jim nggak boleh becek nafas ya. Oke. Caranya gimana? Nah, kita harus tahu makhraj huruf jim. Bagaimana makhraj huruf jim? Kita masuk ke makhraj huruf jim. Nih, makhraj huruf jim ya. Makhraj huruf jim itu wastu lisan wal wastu fajimu sinu ya. Nih, sini. Ya, tengah lidah kita dilekatkan, diangkat sampai melekat, sampai menempel ke tengah lidah kita. Ya, ke tengah lidah kita. Wajib. Ya, kalau nempel insya Allah tengah lidahnya yang nempel. Wajib. Jangan sampai ada wajib. Ya, biar apa? Biar nggak bocor becek nafas. Kenapa nggak boleh bocor becek nafas? Nggak boleh keluar nafas karena nama sifat huruf jim, sifat dari huruf jim adalah jahar, tertahan nafas. Kalau misalnya jim bocor becek nafas, ya, maka nanti sifatnya jadi hams. Oke? Nah, itu kesalahan kedua. Kesalahan kedua dibaca bocor becek nafas. Selain itu kesalahan ketiga saya lupa, ada yang lupa ya. Kesalahan ketiga dari pantulannya sekarang. Kembali ke pantulan. Ya, banyak orang udah mantulin huruf jim, tapi mantulnya itu apa? Pantulannya tertahan. Hati-hati, ini bisa jadi kesalahan besar. Kesalahan besar kenapa? Nih kita bahas. Teman-teman, apakah di antara teman-teman melafalkan pantulannya masih ada yang tertahan seperti ini? Perhatikan. Wajhihi. Pantulannya itu mantul tapi ditahan, terputus. Wajhihi. Siapa? Ada yang masih baca kayak gitu pantulannya? Misalnya kita lagi baca nih ya, contoh mukiban ala wajhihi. Nah, nggak boleh terhenti pantulannya. Kenapa? Karena kalau teman-teman pantulannya terhenti seolah menambah huruf baru. Ayo, menambah huruf baru dalam ayat itu bisa jadi kesalahan besar. Kenapa? Gini, menambah huruf bisa jadi kesalahan besar ini ya. Kalau teman-teman mantulnya wajhihi, itu jadi seolah ada apa? Ada huruf hamzah sukun di sini. Hamzah itu punya sifat namanya apa? Nih, hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Hamzah itu punya sifat namanya syiddah, yang artinya tertahan suara. Maka kalau teman-teman hafalkan pantulan di sini terputus, seolah ada portal hamzah sukun di sana. Wajhihi, dan hati-hati, menambah huruf bisa menjadi kesalahan besar. Kenapa? Karena bisa merusak makna. Tahu dari mana? Gini, kita perumpamaannya pakai kata bahasa Indonesia saja.
ada kata kamu, tiba-tiba kita ganti, kita menambahkan huruf S setelahnya, ya, jadi kamus. Berubah maknanya, tadinya kamu jadi kamus. Ada kata kami, asalnya kami katanya, terus ditambah jadi ada huruf S-nya. Jadi ini kamis. Jadi salah nanti maknanya, berubah. Sama dengan ini. Kalau teman-teman melakukan pantulan jimnya itu tertahan, wajhihi seolah ada hamzah sukun di sana. Karena hamzah tadi apa? Karena hamzah ada sifat namanya syiddah. Karena hamzah ada sifat namanya syiddah, tertahan suara. Hati-hati. Ya. Nih, catatannya. Silakan di screenshot. Jadi dibacanya gimana dong? Wajhihi, wajhihi. Jangan sampai wajhihi. Enggak. Ya. Oke. Paham ya? Hati-hati menambah huruf bisa jadi kesalahan besar. Kenapa tadi? Ya, tuh, kata kamu saja ya. Kata kamu kalau jadi ditambah S jadinya kamus. Ya, kalaupun misalnya diganti jadi huruf lain, kamu jadi nggak ada arti malah. Ya, hati-hati. Oke? Sudah? Di screenshot? Nah, kalau teman-teman merasa ada pemahaman, ada paham, itu bukan dari saya. Alhamdulillah, itu Allah, ya. Maka cara baca yang benar gimana? Nih, cara baca yang benar nanti teman-teman pembahasan seperti ini, ya. Itu nanti ada setelah ini saya akan tawarkan produk Quran, ya. Nanti ngebahas sifat-sifat seperti ini. Tuh, dijelaskan juga sifat-sifatnya, ya, pendetailannya, dan ada makhrajnya juga. Makhraj huruf, tips praktis, kesalahan umum nanti, tapi setelah ini ya, kita fokus belajar dulu. Oke, nah, gitu ya. Nah, kalau kita baca berarti ala wajhi, jangan sampai wajhi, gitu. Sudah, di screenshot dulu. Sebelum kita tawarkan produknya, ya screenshot dulu, ya. Sudah? Oke, sudah ya. Nah, kita cukupkan dulu pembahasan pagi hari ini sampai segitu dulu, ya. Nah, sekarang kita hapus dulu. Udah di screenshot belum? Udah difoto? Udah ya. Iya, terima kasih juga semangatnya. Sip, saya hapus ya. Sekarang kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-22-nya. Ya, abis itu buat teman-teman yang butuh Al-Quran, ya, tapi Al-Qurannya bukan Al-Quran biasa, ini Al-Quran fitur makhraj. Al-Quran fitur makhraj, siap-siap setelah ini. Oke, siap-siap. Ya, yang menawarkan produk Quran ini baru di live ini saja. Di yang lain belum ada yang mengikuti. Oke, siap ya. Kita baca ayat 22-nya bareng-bareng. Ya, satu kali. 1, 2, 3. Oke, perhatikan bentar. Bismillah. Terima kasih giftnya, barakallahu fikum, masya Allah, Allahu Akbar. Lanjut. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, siap-siap Al-Qurannya. Nah, ini dia Al-Qurannya, kita akan bahas. Silakan ya, kemarin terjual 80 produk dalam 10 sampai 15 menit. Jadi jangan sampai kehabisan. Ya, jangan sampai teman-teman terlambat. Ini Al-Qurannya kita akan jelaskan, langsung tuntaskan, jangan hanya masuk troli. Ya, nih, kita akan belajar dari Al-Quran ini, cocok buat teman-teman pakai ketika saya live. Ya, cocok buat teman-teman dipakai ketika saya live. Nih, kita akan jelaskan Al-Qurannya seperti apa. Bismillah ya Allah, mudahkan kami. Nih, ya. Nih, Al-Qurannya cocok buat teman-teman. Ini udah ada Latin ya, karena ini udah advance. Nah, misalnya teman-teman pengen belajar huruf apa? Huruf jim misalnya ya, kita habis bahas huruf jim. Abatasa jim akho, huruf jim. Mana tadi kita habis bahas huruf jim nih? Ya, huruf jim. Mana ya huruf jim ya? Nih, huruf fa deh. Ya, huruf fa. Nih, ada di sini nama fiturnya kuantum huruf, ngebahas per huruf. Ya, misalnya huruf fa. Silakan sebelum habis. Kemarin 10 sampai 15 menit terjual 80 produk. Oke. Huruf fa, ya, bentuk hurufnya dikasih tahu seperti apa. Nih, huruf fa bentuk tunggalnya seperti ini. Ketika di depan kalimat seperti ini, ketika di tengah kata atau kalimat seperti ini, ketika di belakang atau akhir kalimat seperti ini. Ya, lalu nanti di sini ada tanda isyarat juga, enak ya buat teman-teman yang ada keterbatasan. Lalu ini yang paling saya suka, ada dijelaskan kesalahan